Pengujian 1 unit inverter pesanan Bapak Muklis Aryapton. Ini daerah mana ini ya? Ini seperti ini untuk barangnya, box rak ya. Tampilan depan seperti ini. Untuk baterai positif, baterai negatif. Ini buat meter output pembacaan depan ya. Sini ada MCB Softstar. Jadi saat kita menggunakan baterai lithium, saat connect pertama kali baterai, kita bisa naikkan MCB Softstar selang beberapa detik, 10 detik, sampai elko di dalam ini terisi ya, kapasitor bank ini terisi. Lalu kita naikkan MCB utama. Setelah MCB utama naik, kita turunkan MCB Softstar. Ini MCB charging, ini MCB output inverter. Ini adalah voltase baterai, level baterai untuk chargingnya ya. Jadi ini hidup saat PLN masuk ya. Saat PLN masuk ini hidup. Coba matikan, oke, off ya. Kita on kan, dia nyala. Ini nanti kita jelasin cara kerjanya. Ini untuk switch on off inverter. Ini indikator inverter aktif. Jadi saat hijau inverter hidup, saat merah protect atau off. Ini selektor charging 0 off, ke 1 low, 2 medium, 3 high. Jadi nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi listrik di rumah ya. Bila listrik di rumah stabil bisa di posisi 1. Ini hanya inverter aja, nggak ada kelengkapan lain, cuman inverter plus charging. Ini untuk bagian dalamnya ya. Ini memakai 2 kapasitor bank, trafo full tembaga. Ini ya untuk indikator level baterainya juga di sini. Ini nyambung ke depan tadi. Yang ini adalah sensor suhu. Jadi suhu di dalam box. Ini kipas yang belakang ini berputar saat ini suhu menyentuh settingan yang kita setting. Ini 45 derajat. Kipas akan muter mendinginkan suhu trafo ya. Cara nyetingnya, ini tekan set, kalau sudah berkedip seperti ini bisa dinaik turunkan ya, seperti itu. Untuk kitnya ini memakai 20 MOSFET EGS 002. Untuk trafo bawah kit ini ya, dan diodanya juga di bawah kit ini, tuh agak kelihatan itu ya. Itu ada kipas, nih muter saat suhu di kitnya panas. Kalau kipas untuk charging, saat posisi charging kipas akan muter ya. Jadi saat off charging kipas juga akan off, seperti itu. Untuk input dan output berada di belakang. Ini adalah inputan PLN, ini line netral. Yang sebelah sini adalah output inverter ya, line netral. Ini juga output pakai steker ya. Ini kondisi udah nyala ya Pak. Ini ada belum juga. Ini untuk gelombangnya mulus kali ya. Kita akan coba switch on off nya. Kita off kan inverternya. Oke, off ya. Kita on kan lagi. Oke, jadi kipasnya muter sesaat ya saat di on kan, dan gelombang pun dia nge-soft, nggak langsung full ya, karena voltase output di sini nggak langsung 220, dia nge-soft. Voltase 223. Ini untuk pembacaan watt output, 6 watt ini untuk wattmeter sendiri dan bohlam serta osiloskop. Ini Hz-nya 50 Hz. Ini untuk arus kerjanya nanti AC. Nanti bila voltase yang diinginkan bisa diatur lewat sini ya. Ini ada trafo kotak hitam kecil, ini ada sebelahnya ada trimpot biru, ini bisa diatur untuk adjust voltase ya. Voltase output inverter bisa diadjust mau di 230 atau di bawah 200 bisa ya. Tinggal putar aja trimpotnya. Lanjut kita akan
tunjukkan sistem chargingnya. Untuk sistem charging, cara settingnya ini batasan bawah untuk on charging. Ini 48 on, 51,9 atau 52 off ya. Cara settingnya tekan sekali, lalu tekan lama. Kalau sudah berkedip bisa dinaik turunkan nanti on chargingnya berapa. Ini kita coba di baterai tadi 50. Oke, ini on charging, kipas berbunyi. Tapi ini belum ada arusnya ya, karena kita ini tabnya belum kita putar. Oke, kita pakai tang ampere ya untuk melihat arus kerjanya. DC 0 ya. Ini standby inverter ini 0,6 ampere. Sekitar 20 watt atau 25 watt ya. Jadi saat kita posisikan dulu untuk tab chargingnya ya. Jadi kita main MCB, kita putar dulu untuk tab chargingnya supaya MCB PLN kita nggak trip. Di dalam ada softarnya, jadi saat kita naikkan dulu MCB charging, softar akan jalan duluan. Jadi kita putar dulu untuk tabnya, baru kita naikkan MCB charging. Oke, kita putar, lalu kita naikkan MCB charging. Oke, di tab 1 2 ampere ya, 2,8 ampere kali 50, 100an watt ya. Kita posisikan tab 2. Tab 2 berada di 7 ampere, 50 kali 7 sekitar 300 sampai 400 watt ya di posisi tab 2. Posisi tab 3 13 ampere ya. Jadi ini listrik kita hanya di 190 volt, jadi ini di tab 3 hanya 13 ampere. Jadi saat listrik di posisi normal 225 ini bisa lebih ya, ini tergantung baterai juga. Oke, untuk sistem chargingnya seperti itu. Lanjut kita akan uji tes load beban untuk mengetahui watt output inverter ini ya. Ini kapasitas 48 volt 5000 watt. Oke, kita akan tunjukkan untuk watt outputnya ini sambil nyarjing ya di tab 1. Lalu kita bebani. Ini beban perlahan naik ya, dibuat. Dua ribu 2800, 3500, voltase HZ stabil 3700 ya, 16 ampere. Ini masih tetap stabil. Kita akan coba tambah lagi. Rp4.800 ya Pak. Ini baterai masih 49 volt, voltase HZ stabil, gelombang tetap sinus mulus. Coba tambah beban dikit aja. 5.400 nih, gelombang masih tetap stabil ya, voltase juga stabil nih, 24 ampere. Ini 5.400. Nanti kita akan limit di sini, diturunin aja bebannya dulu. Kita akan limit di 5000 watt. Oke, nih beban lagi 3700 watt, 3900. Yuk tambah lagi 4700 ya. Ini masih stabil, tambah lagi 5400. Kita limit di sini aja ya Pak untuk arusnya.
Oke, off. Akan nyala lagi setelah 5 detik ya. Oke, dan nyala lagi. Coba kita akan load lagi, memastikan ini benar-benar aman ya. Dibuat 1800, 2600, 3000, 3500, 3700, 3800, tambah lagi 4400. Masih tetap stabil ya. Kita coba tambah ban lagi di 5000 watt. Off ya. Oke, jadi seperti itu untuk pengujiannya ya Pak, dari sistem charging dan load beban inverter. Bila nanti kesusahan untuk pemasangan bisa langsung ditanyakan ke kita, nanti kita arahin untuk pemasangannya. Ini sudah ada keterangannya untuk ini fungsinya untuk apa ini ada keterangannya ya. Oke, sekian pengujian 1 unit inverter plus charging model box rak pesanan dari Bapak Muklis. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.